Nama saya Muhammad Irfan. Saya sekarang kuliahnya S2 di Agdenis University. Saya penerima beasiswa YTB. Saya terimanya tahun 2009. Sekarang tengah menempuh pendidikan Urban Regional Planning atau perencanaan wilayah dan kota di Antalya. Sekarang udah semester 3. Nah, teman-teman, pada sore ini saya mau sharing-sharing mengenai pengalaman saya atau mungkin beberapa informasi berkaitan mengenai beasiswa YTB kepada teman-teman semua. Saya harapkannya semoga pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat ya teman-teman buat saya sendiri, buat kita semuanya yang berada di sini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih juga nih kepada panitia yang sudah membuat acara yang keren, bagus seperti ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Buat saya sebagai media untuk sharing kepada teman-teman semua dan juga buat teman-teman semua yang sedang berjuang mungkin atau sedang mencari informasi mengenai beasiswa kuliah ke Turki. Hari ini cukup banyak partisipannya, 200 lebih orang. Mungkin kalau hadir secara langsung ini sudah cukup satu gedung kayaknya kita ini. Tapi kita dimudahkan dengan Zoom dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya. Saya mulai saja teman-teman. Mungkin saya akan memberikan materi dulu singkat, mungkin 20 menitan, kemudian kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti mungkin lebih rincinya diatur sama moderator kita. Mohon maaf. Aku nggak bisa kembali ya. Iya, teman-teman, saya mau review sedikit ini beberapa mispersepsi atau kesalahpahaman di antara kita. Baik saya mungkin sebelum berangkat ke Turki, mungkin juga teman-teman sekalian sebagai pengantar gitu, sebagai pengantar untuk diketahui bersama teman-teman. Untuk bahasa pertama ini yang sering banyak terjadi kesalahpahaman adalah masalah bahasa. Banyak yang menganggap bahwa di Turki itu kita menggunakan bahasa Arab ya teman-teman. Tapi ternyata setelah saya di sana itu di Turki itu menggunakan bahasa Turki. Memang pada zaman dulu, yani pada zaman kerajaan Ottoman itu memang di Turki sendiri itu menggunakan bahasa Arab. Tetapi untuk bahasa sehari-hari di sini itu kita menggunakan bahasa Turki sendiri yang notabene itu sangat berbeda dengan bahasa Arab. Mulai huruf, abjad, kata-kata dan grammarnya sekalipun itu sangat berbeda, teman-teman. Jadi yang perlu diketahui itu bahasa, teman-teman. Kemudian untuk kemampuan bahasa Inggris secara umum di Turki itu untuk kalangan akademisinya itu relatif lebih bisa berbahasa Inggris daripada kalangan masyarakat umum. Jadi jika teman-teman ingin berkuliah misalnya atau punya keinginan ke Turki itu walaupun pengantar bahasa di kelasnya itu menggunakan bahasa Inggris, tetapi di kehidupan sehari-harinya itu kita tetap harus menggunakan atau untuk berinteraksi sehari-hari itu tetap dibutuhkan untuk menggunakan bahasa Turki. Sehingga juga di dalam beasiswanya nanti itu kita diwajibkan untuk berkuliah bahasa selama 1 tahun di Tomer di awal kedatangannya kita. Kemudian teman-teman mengenai jurusannya teman-teman. Ini ada banyak kesalahpahaman juga atau beberapa informasi yang agak keliru begitu. Kebanyakan teman-teman mungkin menganggapnya bahwa di Turki itu hanya belajar jurusan agama atau ilahiyat saja begitu. Tetapi ternyata bahkan mayoritas mahasiswa-mahasiswa di Turki ini mengambil jurusan umum dan jurusan umum di Turki itu pilihan atau variannya itu lebih banyak dibandingkan dengan jurusan agama. Kalau saya ibaratkan itu kurang lebih sama lah dengan di Indonesia itu. Kita seimbang antara
jurusan agama dan jurusan umumnya juga. Dan di kurikulumnya di Turki itu kita sudah menganut kurikulum yang sekelas Eropa ya. Jadi tidak tidak heran nanti kalau teman-teman nanti ketika berada di Turki itu banyak mahasiswa Indonesia, mahasiswa internasional itu melakukan pertukaran pelajar di negara-negara Eropa karena memang kurikulum itu dianggap setara sekelas Eropa gitu. Kemudian untuk kebebasan beragama teman-teman di Turki itu sangat toleran ya teman-teman. Kita sangat menghargai, kurang lebih sama lah di Indonesia. Memang mayoritas agamanya adalah agama Islam, tetapi kita memiliki toleransi terhadap agama-agama yang lain. Begitupun dengan masyarakat Turki sendiri, itu sangat toleransi, sangat toleran ya terhadap agama-agama yang lain. Dan juga untuk beasiswa YTB ini, jangan salah paham bahwa hanya agama Islam saja, orang yang beragama Islam saja yang diterima. Tetapi beasiswa ini itu sangat terbuka untuk semua agama, semua jurusan dan semua jenjang dari S1 sampai S3 begitu teman-teman. Jadi jika ada teman-teman dari sini yang mempunyai agama selain Islam, jangan ragu dan jangan takut untuk berkuliah di Turki karena beasiswa ini sangat terbuka untuk umum begitu. Teman-teman, seperti yang kita ketahui negara Turki itu kan negara dengan dua benua, di mana di Istanbul itu kalau nanti insya Allah teman-teman punya ada kesempatan berangkat ke Turki dan diterima menjadi mahasiswa amin, di Istanbul itu kita bisa berhadapan langsung dengan benua Asia ketika kita berada di benua Eropa begitu. Mungkin ini menjadi ikon juga untuk negara Turki, itu negara dua benua, di mana kita tahu bersama itu negaranya itu mayoritas Islam ya teman-teman. Kemudian bagaimana sih untuk bisa kuliah ke Turki begitu? Pertanyaan yang awalnya biasanya kan seperti begitu. Mungkin kebanyakan teman-teman di sini yang berjuang beasiswa ya begitu. Tapi ada beberapa jalur untuk kita kuliah ke Turki begitu teman-teman. Yang jalur pertama tentu dengan jalur beasiswa. Jalur beasiswanya ini banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Turki ya teman-teman, mulai dari SMA, S1, S2, S3, kemudian beasiswa postdoktoral, penelitian dan lain-lain seperti itu. Sehingga Turki cukup luas dan sangat terbuka. Tidak heran juga mahasiswa di mahasiswa Indonesia di Turki itu lumayan banyak jumlahnya. Yang pertama beasiswa Imam Hatip teman-teman, untuk anak SMA yang ingin melanjutkan sekolahnya di Turki. Kemudian ada beasiswa YTB yang sangat populer karena dia cakupannya itu lebih luas dan lebih banyak begitu. Kuotanya juga itu relatif lebih banyak dibanding beasiswa-beasiswa yang lain. Kemudian yang cukup terkenal juga itu beasiswa TDV, namun ini diberikan oleh Kementerian Agama dan hanya untuk jurusan agama saja. Kemudian yang terakhir di tahun lalu ini ada beasiswa ISDB bekerja sama dengan YTB itu dari Indonesian Islamic Bank-nya. Islamic Bank itu bekerja sama YTB kemudian menerima beasiswa mahasiswa yang ingin berkuliah di Turki. Ini kurang lebih sama dengan YTB dia. Kemudian ada juga beasiswa universitas, beberapa universitas yang terkemuka juga di Turki menyediakan beasiswanya. Ada juga beasiswa LPDP, tapi jumlahnya sangat kecil ya. Bahkan saya tidak pernah sih mendengar atau ada sih 1-2 orang di Ankara katanya yang menerima beasiswa YTB. Tapi beasiswa LPDP, tapi dia hanya untuk jurusan agama. Kalau yang saya lihat di persyaratan beasiswa LPDP-nya itu. Kemudian teman-teman untuk jalur mandiri juga itu ada, dan jika di compare dengan mahasiswa yang jalur beasiswa itu jalur mandiri jauh lebih banyak mahasiswanya. Kenapa teman-teman? Karena biaya hidup, biaya kuliah di Turki itu relatif lebih murah atau kurang lebih samalah di Indonesia, apalagi jika dibandingkan di ibu kota Jakarta misalnya. Kota-kota besar itu biaya hidup, biaya kuliah dan lain-lainnya itu relatif sama, sehingga banyak juga mahasiswa yang tertarik yang tidak belum rezeki diterima di beasiswa, mereka mendaftar lewat jalur mandiri begitu. Kemudian teman-teman untuk beasiswa YTB sendiri itu
saya ingin menekankan kepada teman-teman di sini buat, kan kebanyakan mungkin sedang persiapan gitu, mungkin masih ada yang mahasiswa, masih ada yang SMA, mungkin yang mau daftar S1, kemudian ada yang mau daftar S3 juga. Saya sarankan adalah perkuat di akademik dan di non akademik. Apa yang dimaksud dengan akademik di sini adalah nilai atau IPK teman-teman sekalian. Kemudian di non akademik ini bisa berbagai macam ya teman-teman. Untuk yang mau lanjut S2 atau S3 misalnya, mungkin bisa dipersiapkan untuk publikasi jurnal atau sebagainya untuk menunjang penulisan tesis, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan internasional atau kegiatan ekstrakurikuler teman-teman mungkin bisa lebih Halo kanki dipersiapkan, anak atau kucing. intinya sering-sering mengikuti kegiatan-kegiatan ini untuk menunjang nanti mungkin di Duduk, CV dan Wai. di eh, di pada saat pendaftarannya kan gitu. Kemudian sebagai informasi umum bahwa beasiswa YTB ini untuk tahun ini sudah sampai tahap pengumuman akhir teman-teman ya. Jadi kalau info yang saya dapat itu kuota tahun ini itu relatif lebih sedikit dibanding angkatan saya. Angkatan saya itu kurang lebih 60 orang, 60-an ya, 60-an orang dari semua jenjang itu ya. Tapi di tahun ini itu dia turun mulai dari tahun lalu karena mungkin karena pandemi, jadi mungkin kuotanya lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Kurang lebih cuma setengahnya gitu, 30, 20 gitu. Berdasarkan teman saya yang ada di grup itu, katanya kurang lebih 20-an yang lulus yang berada di grup itu. Tapi mungkin ada yang tidak masuk ke dalam grup dan lain-lain. Gitu. Kemudian nanti bisa dipersiapkan di Januari atau Februari ini bisa daftar lagi. Insya Allah bisa buka lagi untuk tahun ke depannya gitu, dan dibuka untuk semua jenjang juga mulai dari S1, S2, S3. Dan buat teman-teman, kabar baiknya buat teman-teman yang masih sekolah itu sudah bisa mendaftar pada saat masih sekolah, yaitu pada saat berada di semester akhir atau di tingkatan akhir gitu, mendekati kuliah. Walaupun belum lulus ya, sudah bisa daftar. Teman-teman, ada fakta-fakta yang bagus nih buat teman-teman yang mau daftar beasiswa YTB itu. Pertamanya itu tidak ada persyaratan TOEFL dan IELTS gitu ya teman-teman. Jadi kebanyakan di Turki itu memang menggunakan pengantar bahasa Turki, sehingga tidak, kebanyakan dari kampus itu tidak mensyaratkan TOEFL dan IELTS, sehingga teman-teman bisa lebih mudah begitu, tidak perlu menyiapkan TOEFL dan IELTS. Sebagai konsekuensinya, kita pada saat di tahun pertama itu harus ada kelas bahasa. Ada kelas bahasa di 1 tahun. Kemudian banyak juga pertanyaan mengenai kelas bahasa ini kan. Apakah kita bisa nih Kak, misalnya kita kan datang ke Turki, start dari nol banget bahasa bahasa Indonesia, bahasa Turkinya. Nah, pertanyaan ini tuh sering sekali ditanyakan. Jawabannya adalah teman-teman harus yakin dan percaya bahwa bisa. Teman-teman di Turki yang lolos YTB pun hampir saya bilang 100% atau mungkin 90% lah dari kita itu memang start bahasa Turkinya itu dari nol. Nah, terus bagaimana pembelajarannya dan lain-lain itu kita dari awal sampai akhir itu full bahasa Turki. Nah, bagaimana cara mengertinya? Begitu kan? Ya, ini ajaib juga sebenarnya, dengan berjalan waktu itu kita mengerti dan paham begitu, walaupun ada mungkin struggle-nya ya di awal-awal. Tapi secara umum adalah kita bisa melewati ini dan bisa eh, lulus sampai dapat sertifikat C1 ya kalau kita bilang. Jadi teman-teman nggak usah perlu takut, daftar sebaik-baiknya, persiapkan berkasnya sebaik-baiknya, itu insya Allah setelah lulus itu bisa terkendali. Artinya kita sudah memenuhi syarat yang disyaratkan oleh YTB. Gitu. Teman-teman, bagusnya beasiswa YTB juga ini, kita hanya ada 2 seleksi saja. Yang pertama adalah seleksi berkas yang dilakukan secara online di aplikasi TBBS. Kemudian juga selanjutnya dilakukan wawancara. Wawancaranya ini diwawancara langsung oleh orang Turki. Kemarin 2 tahun terakhir ini dilakukan secara online wawancaranya. Tapi waktu tahun saya itu dilakukan secara daring, secara luring ya, secara offline di Jakarta.
Kemudian ada juga sebagian di Aceh. Seperti begitu. Teman-teman, sebagai informasi juga yang saya katakan tadi, kita boleh daftar sebelum dinyatakan lulus. Misalnya saya daftar kemarin di saat saya masih semester 7. Semester 7 akhir, mau masuk semester 8. Saya sudah daftar semester 7 hanya dengan melampirkan transkrip nilai saya. Kemudian setelah pengumuman itu sampai pengumuman akhir sebelum keberangkatan itu harus dipastikan bahwa kita akan sudah lulus sehingga bisa langsung berangkat begitu. Belum lulus tapi sudah mendekati lulus itu sudah bisa daftar ya teman-teman. Buat yang lagi kuliah mungkin sekarang bisa dipersiapkan dari sekarang. Kemudian fasilitasnya apa saja sih Kak selama kita menerima beasiswa YTB begitu. Ini beasiswa ini salah satu beasiswa yang pembiayaannya full ya teman-teman. Jadi kita semua sudah dibiayai mulai dari asuransi kesehatan, kita penempatan di universitas. Oh ya perlu diketahui juga teman-teman bahwa penempatan di universitas itu sekalian pada saat kelulusan. Jadi pada saat pendaftaran itu kita akan disuruh memilih universitas maksimal 12. Nah, dari universitas itulah nanti setelah diterima YTB, salah satu dari universitas itu akan kita terdaftar di sana begitu. Kemudian juga fasilitasnya itu berupa 1 year Turkish language course, 1 tahun kelas bahasa Turki, akomodasi, uang bulanan atau asrama begitu. Kemudian juga biaya kuliah, uang bulanan dan tiket pesawat pada saat pertama keberangkatan dan terakhir pada saat kepulangan kelulusan begitu. Nah, untuk mahasiswa S1 itu dapatnya 800 tele, S2 1100 tele, untuk S3 itu 1600 tele. Nah, pertanyaannya, uang segini cukup nggak Kak untuk tinggal di Turki? Jawabannya cukup. Cukup sekali insya Allah. Kebanyakan dari teman-teman kita itu secara umum itu cukup. Tapi kembali lagi ke gaya hidup teman-teman masing-masing. Apakah boros atau mungkin bisa irit begitu sehingga uang ini bisa dimanage dengan baik begitu. Tapi secara umum cukup dan bisa berlebih jika teman-teman hemat begitu. Jika teman-teman hemat bisa berlebih karena kita kan di asrama juga sudah dapat gratis makan 2 kali sehari, di pagi hari sarapan dan untuk malam makan malam begitu. Kita juga sudah dapat tempat menginap gratis. Jadi uang ini memang khusus uang belanja lah gitu, uang jajan gitu untuk setiap bulannya dan akan diterima setiap bulan secara on time. Selanjutnya ini sudah saya jelaskan ya. Jadi tahap seleksinya hanya berkas dan wawancara sehingga cukup mudah dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa yang lain ya teman-teman. Banyak beasiswa itu yang sampai banyak sekali tahapannya. Tapi untuk YTW itu relatif lebih mudah. Kemudian persyaratannya apa saja sih ini Kak? Banyak ya persyaratannya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di turkisburuslari.gov.tr ya teman-teman. Nanti di akhir saya kasih websitenya. Di sana lengkap sekali persyaratannya. Tapi pada saat ini saya mau jelaskan yang inti-inti berkasnya begitu ya teman-teman. Yang intinya yang pertama adalah ijazah atau transkrip. Kalau sudah lulus, keduanya jika pada saat semester akhir daftarnya cuma transkrip saja. Nah, ijazah transkrip ini boleh di translate, boleh tidak. Nah, pada saat saya daftar kemarin, kasusnya saya tidak translate sama sekali. Jadi saya cuma upload nilai berkas yang asli, gitu, yang berbahasa Indonesia. Tetapi sangat disarankan buat teman-teman itu untuk mendaftar untuk mentranslate terlebih dahulu. Gitu. Kemudian untuk yang S2 dan S3 itu harus ada research plan. Nah, ini mengenai rencana tesis atau rencana penelitian teman-teman untuk saat diterima begitu. Nah, apakah research plan-nya ini harus sama dengan tesisnya nanti? Ya, boleh saja berbeda. Tapi ini untuk syarat saja untuk di beasiswanya. Kemudian ada letter of intent, teman-teman. Letter of intent ini
Ini yang salah satu kunci ya begitu. Menurut saya, ini di sini nanti kita istilahnya menjual diri kita gitu. Kita tuangkan di situ, perkenalkan diri kita, kemudian apa saja yang kita telah lakukan atau kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan gitu. Kita tuangkan semua di LOI begitu. Nanti akan banyak trik-trik mengenai LOI, mungkin teman-teman bisa cek di YouTube atau mungkin bisa ikut kelasnya Anadolu Law Academy gitu. Kemudian harus ada rekomendasi dua tokoh. Dua tokoh ini bisa dosen, bisa mungkin kepala sekolah atau mungkin gurunya di SMA, profesor dan lain-lain sebagainya. Boleh. Tempat kerja boleh. Tidak ada batasan untuk rekomendasinya. Dan saya juga mau sharing ini, mungkin karena udah kepanjangan ini materinya, nanti kita akan lebih banyak lah untuk ditanya jawab juga teman-teman juga, apa yang ada di kepalanya bisa kita jawab sama-sama, mungkin lebih rinci lagi ya gitu. Saya akan review secara umum saja dulu teman-teman untuk materinya. Kemudian langkah-langkah mendapat beasiswa itu teman-teman, yang pertama perlu banget untuk menetapkan niat ya. Niatnya itu memang harus ditajamkan. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang hadir di sini bahwa niatnya itu sudah cukup kuat ya untuk sampai menghadiri seminar yang kayak begini. Itu memang kelihatannya sepele begitu. Tapi kalau kita memang benar-benar niat untuk kuliah di luar negeri, seminar-seminar yang kayak begini ini penting sekali. Walaupun mungkin materinya itu saja, tetapi dengan niat, dengan kerja kerasnya teman-teman untuk ikut, mungkin sepele sekali untuk ikut seminar ini, misalnya cuma ngetek misalnya di Instagram atau sebar di grup gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya niat, itu terasa susah sekali loh itu teman-teman untuk nge-share ke grup yang lain begitu. Tapi karena teman-teman niatnya sudah bagus, untuk mengikuti, mencari informasi, karena informasi ini yang penting sebenarnya. Menurut saya, pada saat sebelum saya daftar, informasi itu penting banget. Pada saat kita mencari informasi sekecil apapun, mungkin dari seminar ini mungkin satu atau dua informasi mungkin yang nancep di kepalanya teman-teman. Tapi itu penting menjadi akumulasi dengan seminar-seminar yang lainnya misalnya yang teman-teman akan ikuti gitu. Sehingga kita punya banyak nih saran insight yang masuk kepada kita pada saat mendaftar gitu. Mungkin ini yang harus saya apresiasi ya kepada teman-teman semua yang sudah ada di sini, yang mau menyempatkan dirinya mendengarkan saya yang bahkan Anda tidak kenal sama sekali ya gitu. Mendengarkan orang yang tidak kita kenal itu susah juga, tapi teman-teman sudah bersedia untuk itu sangat saya apresiasi, dan semoga teman-teman jalannya untuk kuliah di Turki atau di luar negeri itu saya doakan mudah-mudahan dipermudah sama Allah ya gitu teman-teman, karena tidak lari juga dari takdir ya begitu teman-teman. Kita sebagai manusia yang beragama kita harus percaya itu juga gitu. Kemudian kita harus berdoa juga, berdoa dan berusaha tentunya. Nah, ini part yang saya ingin tekankan, salah satunya teman-teman, kumpulkan informasi. Mungkin teman-teman nanti tidak mendaftar di YTB, mungkin mendaftarnya di beasiswa lain atau di beasiswa negara lain. Itu kan tidak menutup kemungkinan. Pada saat kita masa pencarian itu sangat penting informasi-informasi teman-teman. Kita mendapatkan informasi, walaupun sebenarnya ini mengenai YTB, tapi secara umum seleksi beasiswanya itu inilah begitu teman-teman. Jadi di setiap seminar itu ada insight yang masuk mengenai cara mendaftar, cara mengumpulkan informasi, cara mencari mungkin LOE, surat rekomendasi dan lain-lain. Nah, itu akan terakumulasi kalau teman-teman sering atau mencari informasi yang banyak mengenai beasiswa yang teman-teman tuju begitu. Yang pertama, teman-teman pada saat mencari informasi itu saya mau tekankan ini untuk pendanaannya, karena banyak beasiswa juga yang memberikan beasiswa itu hanya parsial ya, sebagian. Jadi harus dipisah yang full scholarship sama yang parsial gitu. Kemudian cari kriterianya, apa sih yang diinginkan sama beasiswa ini. Kemudian kriteria penerima-penerima sebelumnya itu
bagaimana? Makanya penting begitu teman-teman. Kita harus bertanya langsung kepada orang yang sudah diterima beasiswa. Bisa minta contohnya, contoh LOI-nya bagaimana, kemudian contoh rekomendasinya seperti apa. Ternyata seperti itulah gambaran orang-orang yang telah diterima sama YTB. Sehingga teman-teman nanti pada saat buat itu tidak jauh-jauh dari contoh yang sudah ada begitu. Karena kurang lebih seperti inilah. Tapi tentu tidak menciplak ya teman-teman, sebagai referensi saja. Kemudian teman-teman juga nanti akan cari begitu referensi yang lain sebagai pembanding yang baiknya. Kemudian mencari tahu kriteria, prosesnya, dan waktu pendaftarannya begitu. Karena waktu pendaftaran ini penting juga karena kadang kita sudah mau daftar ternyata sudah tutup. Makanya waktu timing dan waktu persiapannya gitu harus diperjelas lagi. Kemudian teman-teman saya mau sharing di sini pada saat saya belum mendaftar beasiswa itu saya banyak sekali mengfollow akun PPI negara, akun mahasiswa, akun media yang menyediakan informasi ke luar negeri begitu. Akun PPI itu pasti menyediakan informasi beasiswa spesifik di beasiswa itu, beasiswa negara itu. Nah, untuk mahasiswa itu kita bisa fokus lihat kegiatannya, belajar sambil mungkin sholawat gitu. Semoga nanti suatu hari kita bisa seperti begitu kuliah di luar negeri dan lain-lain. Kemudian juga media seperti di Anadolu Academy. Ini ada beberapa referensi yang saya follow juga teman-teman. Di anadoluacademy.id bisa di follow. Scholarship Corner, ini beasiswa PPI Turki, PPI Ponya, atau mungkin di Instagram saya juga. Saya sering update juga mengenai beasiswa, tidak hanya YTB, mungkin beasiswa yang lain seperti begitu. Bisa follow saya di Muhammad Irfan 3_ ya teman-teman. Nanti kita bisa sharing di sana juga. Kemudian itu ada beberapa lain IG yang menyediakan informasi ini. Karena ini penting teman-temannya. Kemudian untuk yang lagi kuliah atau yang masih belajar sekarang, gunakan waktunya dengan baik. Yang pertama itu gunakan untuk ikut event di luar kampus gitu. Untuk ikut event internasional itu sangat mendongkrak sekali menurut saya teman-teman untuk kuliah di luar negeri. Setidaknya kita punya experience yang telah kita lakukan skala internasional gitu untuk menjadi mahasiswa di sana, sehingga ini menjadi penting menurut saya. Sehingga teman-teman bisa diperhitungkan gitu, bisa mengikuti kegiatan atau mungkin lomba untuk mungkin internship atau yang lain-lainnya seperti itu. Ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk mencari beasiswa ya, untuk mencari kerja, untuk mencari karir ke depannya itu sangat penting menurut saya. Nah, teman-teman, saya sarankan untuk yang hadir di sini ya, teman-teman. Kalau sudah ada niat untuk kuliah di luar negeri, pertama harus buat paspor. Buat paspor, kenapa penting buat paspor? Buat paspor itu selalu dibutuhkan buat daftar ke luar negeri. Jadi teman-teman harus siap buat paspor. Enggak keluar negeri atau keluar negeri harus ada paspor, karena salah satu paspor untuk keluar negeri harus ada. Salah satu syarat untuk keluar negeri itu harus ada paspor. Jadi disarankan sudah webinar ini teman-teman harus langsung buat paspor lah. Mumpung lagi sunyi sekarang imigrasi gitu. Jadi prosesnya bisa jadi lebih cepat gitu. Teman-teman saya sangat rekomendasikan untuk buat paspor ya untuk yang benar-benar niat untuk kuliah di luar negeri gitu. Karena pendaftarannya juga nanti akan banyak mensyaratkan harus mempunyai paspor begitu. Jadi buat yang belum punya, silakan segera ke imigrasi terdekat. Kemudian juga jika YTB ini tidak mensyaratkan TOEFL dan IELTS, tapi kalau misalnya berminat untuk negara lain, silakan untuk mempersiapkan TOEFL dan IELTS dari sekarang. Kemudian research plan-nya untuk rekomendasi dicari memang dosen atau gurunya yang mau atau yang bisa memberikan rekomendasi. Kemudian bisa mungkin disusun lebih awal mengenai letter of intent-nya, bisa cari contohnya, mungkin atau dengan mengikuti kelas di Anadolu Academy, itu sangat lengkap sekali menurut saya. Kemudian sudah mulai lihat template untuk CV dan sudah mulai translate dokumennya. Jadi
ini persiapan-persiapan awal yang bisa teman-teman lakukan semua. Mungkin cukup teman-teman, udah terlalu lama. Nanti kita lanjut ke tanya jawab ya teman-teman. Saya kembalikan dulu ke moderatornya. Terima kasih. Terima kasih banyak ini Bang Irfan atas materi berkaitan tentang beasiswa YTB-nya. Alhamdulillah ini materinya sangat lengkap ya teman-teman. Setidaknya teman-teman sudah cukup tahu berkaitan tentang beasiswa YTB dan kemudahan apa saja yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman lulus beasiswa YTB. Nah, karena Turki ini salah satu negara di mana kalau nggak salah itu sekitar apa ya, ada di atas seribuan mahasiswa asing setiap tahunnya yang kuliah ke Turki. Nah, salah satu kemudahan yang ditawarkan ketika teman-teman kuliah ke Turki itu biaya studinya sangat relatif murah ya dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Bahkan bisa dikatakan biaya studinya hampir sama dengan biaya studi di Indonesia. Termasuklah biaya hidup dan biaya tinggal. Nah, mungkin ada beberapa kota memang mahal, tapi tidak menutup kemungkinan kota-kota yang lain tuh memang dari standar biaya hidup sangat terjangkau sekali ketika teman-teman kuliah di Turki. Jadi kuliah Turki dari segi biaya rasa Indonesia, tapi dari segi kualitas dan apa ya, iklim gitu kan, geografis, teman-teman bisa merasakan negara 4 musim. Musim dingin teman-teman ya bisa liburan lah kan, main-main di kota-kota wisatanya Turki, salah satunya di Antalya, Akdeniz University ya, di tempatnya Bang Irfan studi. Di sana kotanya juga sangat bagus, terutama pantai Mediterania-nya. Di sana pantainya sangat bersih sekali. Pokoknya teman-teman kalau sampai kuliah ke Turki itu tidak rugi lah kalau teman-teman mensyukuri ketika teman-teman mendapatkan kesempatan studi di Turki. Nah, mungkin untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, di mana pada sesi pertama ini saya akan berikan kesempatan kepada 3 orang yang ingin bertanya. Silakan diacungkan tangannya. Oke, saya berikan kesempatan kepada Nisa Maulida untuk menyampaikan pertanyaannya, kepada Linda Sukmawati dan kepada Abida Harbia Salsa. Nah, silakan kepada Nisa menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Bang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa, Kak, karena lagi ada gangguan di sini. Kak, boleh jelaskan tentang dokumentasi 2 tokoh itu enggak? Misalkan itu dokumentasinya apa gitu? Atau tentang diri kita sendiri, tokohnya itu mempresentasikan diri kita di dalam dokumen itu. Iya, boleh. Apa saya langsung jawab atau gimana, Mas? Oke, kita tampung dulu. Selanjutnya dari Linda Sukmawati, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Kak, nggak bisa on cam soalnya di tempat saya itu baru selesai hujan, jadi jaringannya kurang stabil. Langsung saja pertanyaannya, Kak Irfan kan udah S2 di sana. Saya juga mau apply untuk S2 Kak. Jadi pertanyaannya, apakah kayak jurusannya itu misalnya harus sinkron antara S1 sama S2-nya? Misalnya S1-nya jurusan psikologi, terus S2-nya harus psikologi lagi. Ataukah boleh memilih jurusan yang lain? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Siapa? Kak, aku Abida, langsung aja ya Kak. Kalau misalnya Abida Kak. Oke. Kalau misalnya kita udah 1 semester nih Kak, udah di Turki, tapi kita pengen coba YTB, karena sebelumnya sendiri itu masih bisa nggak Kak?
Jadi Oke, sudah... mungkin cukup Bang Irfan, 3 pertanyaan pertama bisa langsung dijawab. Iya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi dari siapa ya namanya? Saya lupa. Pertanyaannya Nisfa dari Maulida, Kak. Oh iya, dari siapa dah? Nisfa Maulida. Oke. Nisfa Maulida, Kak. Sebelumnya terima kasih nih Pak Maulida udah tanya ya, udah bertanya mengenai rekomendasi. Jadi teman-teman, rekomendasi ini idealnya adalah orang yang telah mengenal kita untuk beberapa kurun waktu lama ya, teman-teman. Misalnya saya kemarin mengambil rekomendasi itu dari dosen saya dan ketua departemen saya gitu. Saya ada saran mengenai rekomendasi ini. Jadi sebaiknya adalah orang-orang memang yang benar-benar mengenal Anda, dan sebaiknya lagi jika dia ada jabatan misalnya begitu. Mungkin secara tidak tersirat juga tidak dituliskan bahwa siapa yang harus memberikan rekomendasi begitu. Tapi menurut pribadi saya bahwa orang yang dengan kredibilitas tinggi kemudian merekomendasikan kita tentu memiliki poin lebih begitu ya teman-teman. Apalagi kalau udah sekelas dekan atau mungkin udah sekelas wakil dekan begitu, itu mungkin bisa jadi lebih kuat rekomendasinya gitu. Intinya rekomendasi adalah si penerima pemberi beasiswa ini mau tahu background kita seperti apa begitu. Jadi di saat penulisan rekomendasi itu secara umum itu akan si pemberi rekomendasi, misalnya dosen saya ini menjelaskan begitu bahwa saya sudah kenal dia beberapa tahun di mata kuliah ini misalnya. Kemudian dia anaknya begitu pekerja keras atau mungkin dia hardworking atau mungkin dia bisa bekerja dalam tim dan yang lain-lain begitu, sehingga si pemberi beasiswa ini ada gambaran mengenai diri kita gitu di awal. Nah, saya sepemahamannya seperti begitu. Tapi balik lagi YTB itu tidak membatasi ya kepada siapa saja yang memberi rekomendasi begitu. Tapi saya juga sudah lupa ingat begitu apakah harus yang akademisi atau tidak. Tapi sejauh sebanyak yang saya tahu itu adalah harus dari akademisi gitu, dari guru atau dari dosen. Untuk dari pemberi kerja kayaknya juga bisa, tapi saya mohon maaf sekali lagi nih saya agak lupa spesifiknya seperti apa, tapi kurang lebih seperti begitu. Kemudian yang kita kembalikan dulu mungkin atau lanjut ke pertanyaan kedua, Mas? Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini masalah sinkronisasi jurusan ya? Iya, Kak. Sebelumnya terima kasih nih atas pertanyaannya Mbak Linda ya tadi. Iya, Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Setahu saya mulai tahun setelah saya itu hanya harus sinkron. Jadi jika ambil S1, misalnya saya perencanaan wilayah, harus ngambil S2-nya juga perencanaan wilayah. Informasi yang saya terima, tapi kayaknya tahun sebelum saya itu masih bisa, tapi tahun setelah saya itu kayaknya sudah tidak bisa lagi. Bahkan yang apa ya informasi terakhir itu, yang D3 udah pasti nggak bisa sih. Yang D4 kemarin tuh ada banyak pertanyaan juga sih, tapi dari websitenya itu setahu saya yang S1, tapi ada dari D4 ya kayaknya yang lulus di angkatan. Ya, detailnya itu saya enggak tahu secara detail, tapi mungkin teman-teman bisa baca nanti di websitenya ya, mengenai persyaratan secara umumnya, secara spesifiknya begitu ya. Terima kasih, Kak. Iya. Dan sebaiknya sih sebaiknya memang selinear ya. Tapi misalnya kan ada tuh turunan dari jurusan kita kan. Misalnya saya di perencanaan kota nih, ada misalnya teknik yang jurusannya infrastruktur begitu kan. Tapi masih dalam lingkup itu, masih lingkup jurusan kita begitu kan. Nah, ini masih dipertanyakan juga. Soalnya kan
pada saat kita mendaftar itu, kita udah input jurusan kita, nanti di sistemnya masuk otomatis tuh jurusan yang bisa kita daftar dan universitas apa saja yang menyediakan. Jadi nanti bisa langsung dilihat di sistemnya apakah kita diarahkan ke jurusan lain. Seingat saya waktu saya daftar itu saya bisa milih arsitektur dan urban planning, kan ada 2 itu. Tapi setelah saya ketanya udah nggak bisa lagi, harus linear gitu. Tapi Mbak coba aja daftar, lihat nanti di sistemnya, pada saat milih kan otomatis tuh univ apa aja yang bisa kita daftar, jurusannya ada, tinggal pilih klik gitu. Nanti akan muncul terima kasih semuanya. Kak. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga itu udah kuliah ya, udah kuliah. Nah, untuk informasi yang saya dapat, untuk yang sudah kuliah di Turki itu nggak bisa daftar lagi, setahu saya. Mungkin bisa dari pihak Anadolu Academy jika ada informasi detailnya bisa diberitahu. Tapi setahu saya bahwa itu untuk foreign student yang berada di luar Turki, begitu. Dan tidak berada di Turki atau sudah kuliah gitu. Kalau misalnya baru selesai tomer aja, tetap nggak bisa ya Kak? Iya, setahu saya nggak bisa. Oh, gitu. Mungkin Mas ada info gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ini ingin menambah informasi ya. Jadi memang kayaknya ada terjadi ini ya, perbedaan persepsi ya terkait tentang persyaratan PYTB. Tapi alangkah lebih detail, sebenarnya bisa kita cek langsung di website Turki Bursary-nya ya. Jadi di sana itu sebenarnya kalau dari teksnya sendiri, dia persyaratan untuk pendaftaran YTB itu hanya diperbolehkan bagi mereka yang bukan warga negara Turki sebenarnya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman yang saat ini sedang studi di Turki, kemungkinan besar masih bisa keterima. Karena di teks persyaratan itu hanya menyantumkan bahwa bukan warga negara Turki. Nah, kita kan warga negara Indonesia yang tinggal di Turki. Sebenarnya kita masih berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa YTB. Ada juga beberapa teman-teman mahasiswa, bukan mahasiswa, sebelumnya dia sekolah di SMA Imam Atib ya, kemudian S1-nya apply beasiswa YTB. Nah, alhamdulillah keterima ternyata di beasiswa S1 YTB di kampus di Turki. Nah, kalau berkaca dari pengalaman itu, kemungkinan besar gitu kan. Mohon maaf, Mas, dia Imam Atib ya SMA. Iya, betul. Jadi iya, ada banyak. Ada beberapa teman-teman yang studinya memang sudah pernah studi di Turki, kemudian lanjut lagi kuliah di Turki. Nah, sebenarnya yang nggak boleh mendaftar beasiswa YTB itu ketika dia masih dalam masa penerima beasiswa. Dalam masa penerima beasiswa, nah salah satunya mungkin sudah dapat beasiswa YTB nih, ternyata mau apply lagi beasiswa YTB, nah itu yang paling kemungkinan besar akan ditolak. Nah, seperti itu. Karena kan teman-teman hanya mungkin mendapatkan 1 kali kesempatan gitu kan, beasiswa YTB ini. Jadi kalau teman-teman saat ini mungkin lagi sedang menjalani tomer, atau lagi kerja di Turki misalnya ya, nah teman-teman masih kemungkinan besar bisa keterima. Karena dari di websitenya itu persyaratan yang tertulis itu hanya menjelaskan bahwa bukan warga negara Turki. Jadi kalau seandainya kita masih di Turki, kemungkinan besar kita masih bisa mengikuti beasiswa YTB tersebut. Nah, seperti itu. Karena ada beberapa pengalaman dari teman-teman, itu masih bisa keterima, bahkan lulus kan. Dia bisa daftar dan bahkan lulus beasiswa YTB itu. Dan kalau berkaca dari teman-teman yang lulus itu, rata-rata teman-teman yang sudah pernah studi ke Turki, bahkan gitu kan, memiliki memiliki skill bahasa Turki yang cukup bagus, bisa berpeluang besar itu mendapatkan beasiswa YTB. Karena secara bahasa teman-teman sudah lebih unggul dibandingkan para pelamar yang lainnya, di mana mereka mungkin belum tahu apa-apa terkait tentang bahasa Turki itu. Nah, apalagi teman-teman didukung dengan prestasi akademik, dengan pengalaman organisasi, dengan prestasi-prestasi non akademik yang lainnya, ditambah teman-teman ternyata sudah memiliki skill bahasa Turki yang cukup bagus ya. Setidaknya ketika wawancara teman-teman bisalah untuk memperkenalkan diri. Nah, itu berpeluang menurut saya mendapatkan nilai plus di mata interview. Seperti itu. Ya, jadi kalau saran saya sih tetap daftar aja, jangan khawatir. Meskipun teman-teman saat ini sedang berada di Turki, karena berdasarkan di pengalaman itu, teman-teman bisa kemungkinan jadi salah satu orang yang bakal lulus beasiswa YTB. Kalau teman-teman sudah memiliki skill bahasa Turki
atau sudah pernah tomer di Turki. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak jawabannya. Ya, Benar, sama-sama. Jadi saya tambahin Oke, dikit berarti lagi. boleh silakan Bang Irfan. Iya, jadi memang kalau kita SMA atau S1 kemudian melanjutkan jenjang ke berikutnya itu yang setahu saya memang memiliki peluang yang besar lagi dari yang lain begitu ya. Tetapi kalau jika kita sudah terdaftar di universitas, kemudian mendaftar YTB, ini yang saya kira atau pernah saya dengar ya rumornya, walaupun memang persyaratan di websitenya memang hanya memiliki kewarganegaraan selain Turki ya, tapi tetap ada kesempatan sih teman-teman. Tapi silakan dicoba dan diberikan berkas yang terbaiknya sih menurut saya, tetap daftar saja walaupun ini kan masih rumor karena memang di ITB itu kayak banyak perspektif begitu Mas ya. Beda-beda persepsi. Ya benar. Intinya sih coba aja gitu kan, kalau emang rezeki pasti lulus gitu. Benar. Karena gini ya, apa ya, panitia ITB itu nggak pernah ngebuka ini rahasia bagaimana proses seleksinya ya, gitu kan. Jadi rahasia itu hanya bisa apa ya, didapat ketika dari pengalaman kita masing-masing. Nah, setiap angkatan itu pengalaman beda-beda gitu. Pengalaman itu beda-beda. Nah, dari sanalah mungkin teman-teman itu bisa belajar banyak dari pengalaman para awarded yang pernah ikut seleksi beasiswa ITB. Intinya sih, kalau selama teman-teman registrasi di websitenya ITB nggak ditolak, nah daftar aja gitu kan. Selama teman-teman masih bisa apply, masih bisa kirim berkas, daftar aja, coba aja gitu kan. Kalau emang ternyata lolos ke tahap selanjutnya, tahap wawancara, berarti teman-teman bisa berpeluang mendapatkan beasiswa ITB. Ikuti aja proses dan alurnya. Apalagi yang saya sampaikan tadi di awal ya, teman-teman yang sudah punya sertifikat Tomer gitu kan sampai C1. Nah, setidaknya atau teman-teman yang sudah punya skill bahasa Turki yang bagus, menurut saya teman-teman akan mendapatkan nilai plus di mata interviewer pada saat seleksi beasiswa ITB itu. Ya. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan selanjutnya untuk 3 orang pertanyaan, yaitu Mailinia, Mutiara, dan Sakwa Zalfa. Silakan kepada Mailinia untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Bang Irfan. Terima kasih untuk co-host dan host. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pas interview itu, apakah menggunakan bahasa Inggris itu diwajibkan atau tidak? Terus kakak dulu ngelampirin sertifikat atau tidak? Sekian, terima kasih. Oke. Kita tampung ya, Bang Irfan. Lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Silakan kepada Kak Mutiara untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ketika nanti saya melanjutkan S2, saya akan mengambil jurusan dietetik. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita akan mendaftarkan itu harus ada penyesuaian mata kuliah atau mata kuliah tertentu yang harus sebagai syarat diterimanya? Dan yang kedua, pertanyaan saya adalah, apakah yang dimaksud dengan research plan ini itu adalah proposal penelitian kami atau skripsi? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Kak Sakwa Zalfa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui jurusan-jurusan di universitas yang terdaftar di ITB? Terus yang kedua, menurut kakak, kenapa kakak pantas diterima di ITB? Sama kalau boleh ceritain pahit-pahitnya kuliah di Turki dong, Kak. Terima kasih. Oke, silakan Bang Irfan, mungkin 3 pertanyaan tadi untuk coba disampaikan jawabannya. Pertanyaannya bagus-bagus ini.
Pertama dari Mailinia ya, terima kasih sudah bertanya. Pertanyaannya mengenai interviewnya menggunakan bahasa apa, kemudian apakah saya melampirkan sertifikat atau tidak. Mungkin sertifikat yang dimaksud sertifikat apa ya kalau bisa tahu? Sertifikat TOEFL atau mungkin sertifikat apa? Mailinia. Seperti sertifikat kejuaraan gitu, Kak. Oh, kegiatan gitu. Ya. Prestasi berarti. Iya. Untuk interview ini saya bercerita mengenai pengalaman saya itu. Jadi untuk interview ini juga banyak sekali banyak sekali rumor juga begitu. Apakah yang interviewnya lama atau interviewnya cepat yang diterima, itu sama sekali tidak menjadi patokan ya teman-teman, saya bisa katakan di sini. Karena jujur saya interviewnya itu kurang dari 5 menit loh teman-teman. Tapi bisa keterima. Ada teman saya yang bahkan interviewnya lebih dari setengah jam misalnya, tapi keterima juga. Ada yang lama juga interviewnya nggak keterima. Ada yang cepat nggak keterima juga. Jadi waktu dan lain-lainnya itu sebenarnya bukan patokannya. Mengenai bahasa kemudian. Mengenai bahasa yang saya gunakan waktu itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang saya gunakan. Saya mohon maaf, saya agak lupa waktu di email yang diterima itu, seingat saya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Koreksi saya Mas kalau salah ya. Tapi saya bacanya itu bisa menggunakan bahasa Indonesia karena interviewernya juga ada yang bisa bahasa Indonesia waktu saya ya. Waktu saya itu ada 1 orang, tapi dia itu pun nggak lancar. Makanya saya tetap menyarankan teman-teman untuk menggunakan bahasa Inggris. Atau jika teman-teman misalnya ada yang sudah tomer, mungkin menggunakan bahasa Turki itu sangat menjadi poin lebih menurut saya. Menggunakan jika kita bisa interview dalam bahasa Turki ya misalnya. Tetapi secara umum adalah menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman, di garis bawahi menggunakan bahasa Inggris. Tapi berdasarkan yang saya baca di email itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dia bilangnya home country atau apa begitu ya. Tapi saya bacanya, tapi sepengalaman teman-teman itu pada menggunakan bahasa Inggris kebanyakan. Kemudian untuk sertifikat itu semuanya dilampirkan pada saat interview, karena saya kurang tahu berita terakhir yang interview online. Tapi pada saat saya itu semua ada memang satu interviewer yang khusus memeriksa berkas-berkas kita. Jadi ijazah, sertifikat yang kita upload semua di website. Kan pada saat mendaftar di websitenya YTB itu kan kita mengupload semua sertifikat kegiatan. Nah, sebaiknya semua sertifikat kegiatan itu kita lampirkan begitu. Untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua sama-sama. Untuk dari Mutiara, terima kasih pertanyaannya sangat bagus mengenai penyesuaian mata kuliah tertentu ya. Setahu saya untuk penyesuaian mata kuliah tertentu itu tidak ada. Tapi pada saat mendaftar ya, maksud saya pada saat mendaftar itu tidak ada. Tetapi saya ada kenalan satu mahasiswa dari Filipina, dia itu setelah tomer dia ada mengikuti kayak pre-master begitu ya, pre-master 1 tahun lagi. Dia karena dianggap jurusannya itu tidak relevan dengan kuliah S2-nya begitu. Tapi kasus ini mungkin sangat minim ya. Kebanyakan mahasiswa Indonesia setahu saya sudah tomer, yang penting udah dinyatakan lulus oleh YTB itu sudah langsung kuliah begitu. Tapi itu ada pengalaman yang saya tanya teman yang dari Filipina begitu ya. Tapi secara umum pada saat daftar juga tidak ada sama sekali disyaratkan berkas ini ya, penyetaraan dan lain-lain untuk mata kuliahnya. Kemudian juga untuk research plan-nya bagaimana? Jadi research plan-nya itu teman-teman, atau saya share ya atau bagaimana? Untuk ada gambarannya saya bantu Mas ya. Share aja Kak. Share aja Kak. Untuk melihatkan contoh waktu saya itu research plan itu kurang lebih 2 lembar ya teman-teman. Nanti berapa lembar ini? 3 lembar. Jadi di websitenya itu nanti akan di dalam bentuk pertanyaan. Misalnya itu subject of study, kita rencana mau ngambil topik apa begitu. Kemudian judulnya, analisis secara umum. Kemudian untuk metode yang akan kita gunakan. Jadi mirip seperti proposal, tapi kita udah harus ada general structure-nya. Jadi
struktur secara umum yang akan kita buat itu nanti seperti apa. Kemudian nanti manfaat penelitian dan literatur begitu ya, literatur review kurang lebih seperti begini. Nanti pertanyaannya ada 7. Ini saya buat kemarin kan pada saat daftar itu saya catat dulu pertanyaannya. Misalnya ini literatur reviewnya at least 75 maksimum 300 kata begitu kan. Nah setelah saya buat ini nanti kata-kata inilah yang saya upload ke aplikasi. Dia nanti bentuknya dalam bentuk pertanyaan begitu, subject of study-nya apa begitu, nanti kita tinggal jawab. Jadi kurang lebih seperti begitu. Baik Kak, terima kasih. Iya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Sakua Salva. Terima kasih, ini pertanyaannya ini mengenai jurusan Univ ITB ya tadi mungkin. Saya lupa ini pertanyaan. Sakua Salva, open mic. Maksudnya jurusan Univ ITB itu maksudnya kayak gimana? Jurusan-jurusan yang ada di universitas yang terdaftar di ITB itu, Kak. Oh, untuk mencari. Gimana gitu, cara ngeceknya? Ya, pada saat pendaftaran bisa dicek di ada itu di nanti cek aja di turkiyeberselari.gov.tr. Tunggu saya coba bukakan. Tapi untuk saat ini kalau kita cari itu tidak ada hasilnya ya. Tapi pada saat pembukaan beasiswanya itu akan ada. Nanti teman-teman saya minta maaf tidak bisa memperlihatkan. Tapi nanti tinggal cek saja di turkiyeberselari.gov.tr ya. Nanti saya tulis di komen. turkiyeberselari.gov.tr nanti ada di sana lengkap ya. Teman-teman baca lengkap di sini persyaratan, syarat umur, syarat berkas, dan yang lain-lain, eligibility dan lain-lainnya, semuanya baca di sana saja. Ada lengkap. Kemudian nanti untuk cari jurusan, seingat saya pernah cari di sana sebelum daftar, jurusan apa aja, misalnya kita pilih jurusannya ini, univnya apa, misalnya dia muncul univ apa aja yang ada di Turki yang menyediakan jurusan itu. Gitu. Kemudian pertanyaannya mengapa pantas saya diterima ya begitu. Jadi untuk pertanyaan ini juga sangat subjektif ya menurut saya teman-teman, tapi secara umum yang tadi saya jelaskan, teman-teman perkuat saja di akademik dan non-akademiknya teman-teman. Kalau akademik itu usahakan IPK-nya minimal di atas 3 lah gitu. Kalau untuk yang lanjut S2. Kemudian misalnya ada pengalaman organisasi setidaknya gitu. Kalaupun tidak mungkin ada kelebihan yang lain, misalnya ikut kegiatan apa gitu. Tunjukkan spesifikasi atau ciri khasnya kalian begitu, atau kelebihannya kalian di CV di apply, pada saat apply itu begitu teman-teman. Kemudian untuk pahit-pahit kuliah di Turki itu banyak ya teman-teman, apalagi pada saat pandemi. Jujur saya kuliahnya secara normal itu cuma 6 bulan kuliah secara langsung. Selanjutnya itu kan sudah 3 semester kurang lebih ya sekarang pandemi kan. Kita kuliahnya secara online. Jadi belajar bahasa Turki itu menurut saya yang agak berat ya di awal-awal, apalagi kalau belajarnya online. Saya kan cuma 5 bulan tatap muka, itu pun masih beradaptasi sama Turki lah bahasa kasarnya begitu kan. Kemudian online belajarnya orang nggak pernah ketemu sama orang Turki, semua udah pulang di rumahnya, tinggal mahasiswa internasional yang kita sama-sama belajar begitu. Itu pahit ya, bisa dibilang ya bahasa Turki saya ya seperti beginilah, tapi alhamdulillah sudah kelewat, sudah semester 2, sudah lewat semester 2, sekarang sudah mulai menyusun tesis begitu. Jadi ya agak semua sektor sih sekarang kayaknya gara-gara pandemi ini kita merasakan banget ya bedanya gitu. Apalagi kita belum tahu karakter watak dosennya nanti di kelas kayak gimana. Kemudian harus pakai full bahasa Turki begitu.
nanti tesisnya juga menulisnya, udah nulis proposal kayak begitu. Itu banyak sih suka dukanya, susah saya jelaskannya begitu. Nanti insya Allah kalau teman-teman punya ada rezeki ke sini, nggak usah dipikirin susah-susahnya dulu lah, yang pikirin senang-senangnya dulu. Kita bisa jalan-jalan kemana, ke Turki gitu, mau ke Eropa. Kemudian juga kemarin saya alhamdulillah bisa sempat umroh sebelum pandemi dan dekat, biayanya juga minim dari yang dari Indonesia lah gitu. Gitulah Mas, terima kasih, cukup dari yang tadi mungkin. Oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, berkaitan tentang ini ya, interviewer. Jadi teman-teman itu, kalau bisa sih ini ya, menggunakan bahasa Inggris lah seminimal mungkin. Karena ya nggak semua interview itu bisa bahasa Indonesia. Paling bisanya pun mereka ya kayak kita, ucapan salam aja. Selamat sore mungkin gitu, selamat pagi, itu aja mungkin kan. Nah, kalau teman-teman pengen apa ya, komunikasinya lebih dimengerti oleh interviewer, jadi teman-teman harus seminimal mungkin teman-teman bisa berbahasa Inggris. Atau ya, kalau strategi apa ya, gitunya ya, walaupun nggak bisa berbahasa Inggris, minimal hafalin dulu lah. Hafalin dulu teks perkenalannya, kemudian apa-apa yang ingin teman-teman sampaikan pada saat interview. Jadi seperti itu. Itu kalau seandainya bahasa Inggrisnya nggak bisa sama sekali, minimal hafalkan teksnya gitu kan. Hafalkan teksnya. Tapi yang lebih saya sarankan itu teman-teman sudah bisa berbahasa Turki, walaupun level basic ya, bukan advance ya, atau intermediate. Nah, minimal teman-teman bisa pada saat sesi perkenalan menggunakan bahasa Turki, atau pada saat ditanya teman-teman bisa menyampaikan dengan bahasa Turki. Ya standar lah yang teman-teman bisa kuasai. Jadi sebenarnya teman-teman akan lebih mendapatkan nilai plus ketika teman-teman pada saat interview itu bisa menggunakan bahasa Turki. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris pun berpeluang besar, karena interviewer juga rata-rata mereka juga bisa berbahasa Inggris ya, karena kan mereka harus menghadapi pelajar asing gitu kan, bukan pelajar Turki. Otomatis mereka interviewer yang dikirim ke negara-negara kayak negara Indonesia, otomatis mereka ya secara basic mereka bisa berbahasa Inggris, seperti itu. Jadi sekarang ini kan masih ada waktu ya, beberapa bulan ya, menuju bulan Januari. Sekarang kan sudah memasuki bulan 8. Jadi ada sekitar waktunya 5 bulan untuk persiapan dari sekarang gitu kan. Jadi kalau bisa persiapan pendaftaran ITB itu jangan mepet-mepet hari, tapi mulai dari sekarang. Bahkan 1 tahun sebelumnya sudah persiapan. Ini menunjukkan keseriusan teman-teman. Karena ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil lah. Seperti itu. Walaupun ternyata tidak Allah takdirkan teman-teman mendapatkan beasiswa ITB, masih banyak kesempatan beasiswa kuliah di negara yang lain. Nah, di mana kualifikasi pendaftarannya pun kurang lebih kayak ITB. Nah, cuma ya bedanya ITB sama beasiswa yang lain, ya salah satu kemudahannya teman-teman tidak diwajibkan menggunakan sertifikat TOEFL atau IELTS. Seperti itu. Jadi teman-teman persyaratan umum aja gitu kan, paspor, surat keterangan lulus, atau sertifikat akademik maupun non-akademik, atau prestasi-prestasi yang lainnya. Itu umum aja sebenarnya. Umum aja. Nah, tapi berbeda dengan beasiswa-beasiswa ke negara Eropa, seperti ke Inggris, nah, di mana teman-teman wajib melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS-nya ya, di mana kan rata-ratanya cukup tinggi ya. Dan kalau enggak terbiasa dengan bahasa Inggris, mungkin agak kesulitan di persyaratan tersebut. Nah, tapi berbeda dengan beasiswa YTB, teman-teman itu mudah mendaftar. Nah, cuma tantangannya ketika mendapatkan beasiswanya itu, bagaimana teman-teman nanti ketika sudah sampai di Turki bisa berbahasa Turki. Nah, rata-rata sih teman-teman yang kuliah di Turki, mereka untuk secara komunikasi bisa gitu kan. Cuma tantangan biasanya itu tantangan di bahasa akademiknya. Apalagi sudah sampai pada tahap penulisan tesis atau disertasi ya. Kalau S1 sih teman-teman nggak perlu ini. Nggak perlu. Oke, kalau teman-teman S1 sebenarnya nggak perlu ini. Nggak perlu kayak di Indonesia, harus tulis skripsi. Nah itu, kalau berdasarkan informasi tambahan dari saya. Saya tambahin sedikit, Mas. Oke, silakan, Bang Irfan. Soalnya ini mengenai kemampuan bahasa Inggris ya, teman-teman.
barangkali ada di sini, soalnya ini menjadi momok juga waktu saya daftarkan. Kemampuan bahasa Inggris saya cukup pas-pasan pada saat itu, dan saya sama sekali tidak melampirkan TOEFL sama IELTS yang official ya, memang kosong begitu. Dan kemampuan bahasa Inggris saya jujur juga masih pas-pasan sama sekali begitu. Jadi buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya kurang atau mungkin merasa kurang percaya diri dengan bahasa Inggrisnya, tetap maju daftar YTB begitu teman-teman. Karena kalaupun di Tomer sekalipun bahasa Inggris itu nggak kepake sama sekali, betul. Di kelas kita full pakai bahasa Turki, tetapi jika memiliki kemampuan bahasa Inggris itu tentu nilai plus ya teman-teman, buat komunikasi di awal-awal sama teman internasional, mungkin pada saat interview, at least bisa ngejawab saat interview aja pakai bahasa Inggris sudah cukup banget menurut aku untuk YTB, untuk bahasa Inggris itu. Jadi buat yang kemampuan bahasa Inggrisnya dan lain-lain itu tetap punya peluang besar untuk lulus YTB. Karena saya pengalaman di teman saya itu, bahkan dia bahasa Inggris sering ditanya juga masih minim banget begitu bahasa Inggrisnya. Tapi kita di kelas pakai bahasa Turki, dan mungkin 1-2 bulan itu kita udah intens lah begitu pakai bahasa Turki, 1-2 sampai 3 bulan. Iya, betul. Saya sepakat dengan Bang Irfan. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin masih terkendala di bahasa Inggris, jadi teman-teman jangan khawatir, daftar aja dulu gitu kan, daftar aja dulu, jalani gitu kan. Jadi jalani, jangan menunggu kesempurnaan baru teman-teman daftar. Bisa-bisa teman-teman sudah kelewatan umurnya kan, baru daftar YTB. Jadi jalani dan daftar aja dulu. Nah, ketika proses itu berlangsung, teman-teman sambil persiapan gitu kan, sambil persiapan bahasa, ya minimal secara komunikasi ketika saat interview, teman-teman bisalah untuk bisa memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris, kita menjawab dengan bahasa Inggris, ya standar lah gitu kan. Oke, silakan untuk sesi selanjutnya kita buka ya. Ya. Oke, sesi selanjutnya saya persilakan kepada Patrick Nolsimamora dan kepada Ruth Natasha dan kepada Nurul Mahaliatul. Silakan. Halo. Silakan kepada Patrick. Ya Kak, izin bertanya, untuk dokumen-dokumen atau berkas persyaratannya semua apakah harus ditranslate ke bahasa Inggris? Dan saya kan mau nengok yang kedokteran Kak. Jadi untuk kedokteran sendiri, apakah ada gitu brosur untuk uang kuliahnya biar tahu seberapa besar gitu Kak? Dan apakah beasiswa YTB apabila dapat akan menanggung keseluruhan dari uang kuliahnya? Sekian Kak, terima kasih. Oke, mungkin Bang Irfan bisa langsung dijawab aja Bang Irfan. Biar ini. Iya. Saya singkat-singkat aja jawabnya ya. Maksudnya nggak panjang-panjang. Untuk yang pertanyaannya tadi itu, dokumennya itu nggak mesti harus ditranslate ya teman-teman. Jadi waktu saya itu sama sekali tidak ada translate apapun dokumen waktu saya daftar. Tetapi sebaiknya memang ditranslate. Tapi karena saya waktu itu udah mepet, jadi nggak translate dan nggak disyaratkan untuk translate sebenarnya. Jadi saya upload yang asli aja yang berbahasa Indonesia. Kemudian untuk kedokteran itu, pokoknya di Turki itu relatif lebih murah lah. Setahu saya untuk UKT dan biaya kuliahnya itu. Tetapi kalau udah lulus YTB itu ditanggung semua. Uang kuliah, uang bulanan seperti yang tadi saya jelaskan. Iya, betul. Seperti ini disampaikan oleh Bang Irfan. Jadi teman-teman yang ingin kuliah ke Turki, meskipun jalur mandiri, jurusan kedokter sekalipun, biayanya itu ya cukup relatif murah gitu kan. Ya kalaupun semahal-mahalnya ya hampir sama aja dengan biaya kuliah di Indonesia sebenarnya. Bahkan ada beberapa kampus itu biaya kuliah kedokterannya lebih murah dibandingkan biaya kuliah kedokteran di Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa YTB, jurusan kedokteran gitu kan, teman-teman akan gratis kuliah secara full tanpa ada diminta biaya sebesar pun untuk
menjalani studi kedokteran hingga lulus seperti itu. Bahkan teman-teman bukan hanya gratis biaya studi kedokterannya saja, teman-teman juga akan mendapatkan biaya bulanan, biaya sewa tempat tinggal ya, dan apa ya, dan subsidi yang lainnya lah. Intinya sih fasilitas YTB itu sangat mengcover sekali seluruh pembiayaan kebutuhan teman-teman untuk studi di Turki. Bahkan kalau teman-teman enggak boros ya, atau tidak bergaya hidup mewah, sebenarnya itu lebih dari cukup biaya biaya kulit, biaya bukan biaya sih, uang beasiswa dari YTB itu. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman mendapatkan beasiswa YTB, teman-teman insya Allah nggak akan mengalami kesulitan keuangan jika teman-teman memang bisa bergaya hidup hemat seperti itu. Karena tantangan kuliah di luar negeri ya, mungkin karena kita orang baru gitu kan, tinggal di negara orang, jadi melihat sesuatu yang unik mungkin mau beli aja terus gitu kan. Karena di sini di Turki itu mall tuh cukup lumayan banyak ya. Di Ankara sendiri, di kota saya saat ini tinggal, itu mall itu hampir di setiap kecamatan itu ada mall. Dan mallnya cukup lumayan besar ya, di mana ya merek-merek berkelas Eropa ada semua di sini. Nah, kalau teman-teman gaya hidupnya ya boros ya otomatis mau seberapa pun biaya beasiswa dikasih sama pemerintah Turki akan kurang terus. Nah, maka teman-teman di sini disarankan ketika mendapatkan beasiswa ITB, teman-teman harus bisa bergaya hidup hemat. Ya setidaknya untuk biaya makan, biaya transportasi, itu saja gitu kan dipergunakan. Jangan sampai teman-teman habis digunakan untuk beli barang-barang branded yang ada di Turki seperti itu. Oke, selanjutnya sesi pertanyaan yang akan dipersilakan kepada Ruth Natasha. Halo Kak. Silakan. Halo, saya Ruth dari Silakan, Medan. Natasha. Ya Kak, Ya, saya silakan. dari Medan ingin bertanya. Yang pertama Kak, tadi kan Kakak bahas tentang jurusan Fakultas Kedokteran yang di Turki ya Kak. Iya betul. Pertanyaan saya kan seperti di Indonesia saja kan kalau beasiswa kedokteran itu kan sangat banyak peminatnya ya Kak. Jadi pertanyaan saya, menurut Kakak untuk secara umum aja Kak, seperti sertifikat apa yang membuat kita dipandang oleh mereka Kak? Lalu pertanyaan saya yang kedua, yang lebih dipandang mereka misalnya lebih mempunyai nilai plus atau seperti sertifikat webinar internasional gitu Kak. Yang kedua pertanyaan saya, kalau universitas yang di Turki yang ada jurusan medical atau dentistry-nya Kak, itu apa ya Kak? Terima kasih Kak. Nah, mungkin Bang Ivan bisa bantu dijawab pertanyaan dari Kak Natasha ini. Ya. Jadi terima kasih Natasha. Untuk Fakultas Kedokteran itu sebenarnya secara umum tidak ada syarat khusus. Setahu saya itu syarat khususnya Mas, koreksi kalau saya, itu cuma nilainya dia agak sedikit lebih tinggi ya Mas untuk nilai rapornya, setahu saya itu kurang lebih 8 ke atas ya kalau tidak salah ingat, itu harus 8 ke atas rata-ratanya. Selebihnya syaratnya itu sama semua untuk daftar YTB. Mengenai sertifikat apa yang harus dilampirkan yang menjadi nilai plus itu sama sekali tidak ada yang baku ya, maksudnya standarnya harus apa. Tetapi jika memiliki sertifikat nasional, internasional, itu mungkin memiliki nilai plus untuk saat daftar begitu ya teman-teman. Untuk univ-univ apa aja yang menyediakan jurusan kedokteran itu di Turki itu cukup banyak sekali untuk jurusan kedokteran. Tapi untuk detailnya itu saya tidak hafal. Tapi kalau di univ saya itu ada, dan salah satu yang terkenal juga di Turki itu di Akdeniz itu untuk kedokterannya itu cukup terkenal, teman-teman. Tapi sebagai gambaran untuk kedokteran itu di angkatan saya itu ada yang keterima kedokteran. Kalau enggak, saya lupa nama dan kotanya di mana, tapi ada yang keterima kedokteran. Apa artinya? Bahwa semua terbuka, teman-teman. Jadi silahkan daftar, penuhi persyaratannya semuanya. Semua yang teman-teman punya, kegiatan apa yang telah teman-teman lakukan,
lampirkan, kemudian buat berkasnya seprepare mungkin dari sekarang, dan teman-teman persiapkanlah lebih matang untuk, apalagi kalau untuk jurusan-jurusan yang favorit ya, kayak kedokteran begitu. Selain itu cukup ya kayaknya, itu ada yang kurang. Oke. Sedikit menambahkan ya. Jadi kalau berdasarkan apa ya, persyaratan terbaru, kalau teman-teman ingin mendaftar beasiswa YTB jurusan kedokteran, nah teman-teman harus memiliki nilai 90% atau harus memiliki nilai raport di atas 90. Nah, seperti itu. Harus memiliki nilai, bukan hanya kedokteran ya, tapi untuk jurusan-jurusan kesehatan. Teman-teman harus memiliki nilai raport untuk S1-nya di atas 90. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa YTB untuk jurusan kesehatan, hampir semua kampus-kampus di Turki itu menggunakan bahasa Turki, bukan bahasa Inggris. Nah, yang ketiga, ketika teman-teman lulus dari jurusan kedokteran di Turki, teman-teman kemungkinan besar kerjanya di Turki. Kerja di Turki, nggak bisa kerja di Indonesia. Kenapa alasannya? Yang pertama, teman-teman harus butuh penyetaraan 2 tahun di Indonesia. Baru teman-teman bisa menggunakan ijazah kedokterannya Turki. Nah, mungkin ini faktornya perbedaan ini ya, perbedaan mata kuliah atau kurikulum. Maka teman-teman yang lulus jurusan kedokteran di Turki itu nggak bisa langsung kerja di Indonesia. Maka peluang kerjanya di Turki itu, peluang kerja itu di Turki, bukan di Indonesia kalau untuk jurusan kedokteran. Tapi sebenarnya, teman-teman peluang kerja di Turki untuk jurusan kedokteran itu sangat besar ya, karena pemerintah Turki itu sangat menghargai untuk teman-teman yang jurusan kedokteran. Jadi lulus itu bisa berpeluang besar langsung kerja dengan pemerintah Turkinya sendiri, seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen menggunakan ijazah kedokteran yang Indonesia, teman-teman butuh penyetaraan 2 tahun. Karena perbedaan kurikulum itulah yang menyebabkan teman-teman harus butuh penyetaraan, seperti itu. Tapi sebenarnya sangat enak sekali ya kalau berdasarkan dari cerita-cerita pengalaman-pengalaman teman-teman yang kuliah kedokteran, bukan cuma yang jalur beasiswa, jalur mandiri pun mereka yang habis lulus dari pendidikan di Turki, mereka itu langsung mendapatkan pekerjaan, tawaran pekerjaan dengan rumah sakit gitu kan, atau dengan lembaga-lembaga di Turki. Jadi jurusan kedokteran itu sangat dicari di Turki, sangat dihargai lah intinya. Bahkan dari segi gaji pun itu cukup lumayan besar. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kuliah jurusan kedokteran di Turki itu insya Allah nggak akan pernah nganggur kalau teman-teman memang mau niat kerja di Turki, seperti itu. Oke, itu untuk menambahkan jawaban untuk Kak Natasha ya. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Silakan kepada Kak Sania mungkin. Silakan kepada Kak Sania untuk menyampaikan pertanyaannya. Tadi Kak Nurul, Kak. Oh, Kak Nurul ya? Nah, mungkin silakan Kak Nurul, maaf. Kak Nurul ya. Silakan kepada Kak Nurul untuk menyampaikan pertanyaannya. Enggak ada. Enggak. Silakan kepada Kak Nurul. Oke, Kak Nurulnya mungkin lagi keluar ya. Tidak, mungkin kepada Kak Sania. Silakan kepada Kak Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, untuk penyetaraan 2 tahun itu untuk kedokteran atau untuk semua jurusan kesehatan? Seperti analis kimia, farmasi, dan lainnya. Terima kasih. Nah, Bang Irfan, apakah bisa ini bantu menjawab dari pertanyaan Kak Sania? Aku nggak ada info banget masalah itu, Mas. Masalah penyetaraan itu. Mungkin Mas. Kalau sejauh ini ya, saya bantu jawab ya. Kalau sejauh ini sih informasi yang saya dapat, yang butuh penyetaraan itu untuk jurusan kedokteran. Sejauh ini yang saya ketahui. Nah, mungkin teman-teman bisa baca selengkapnya di ini ya, di websitenya Turki Busleri. Jadi teman-teman bisa baca lagi lah terkait tentang apakah butuh penyetaraan atau tidak, atau bisa bertanya dengan para awarded yang lain.
Ya intinya teman-teman yang jurusan apa ya kesehatan ya jurusan kesehatan teman-teman daftar aja dulu, jangan mikirkan masalah penyataan atau tidak gitu kan. Intinya sih jalannya aja dulu gitu kan. Karena apa ya? Menurut saya sangat bagus sekali kalau seandainya teman-teman yang bisa dapat beasiswa kedokteran di Turki seperti itu. Oke, mungkin Maaf, itu Kak. tambahan dari jawaban saya. Untuk peluang S1 dan S2 itu sama atau ada yang lebih besar peluangnya? Nah, semua itu rahasia ya. Nggak pernah tahu gitu kan seberapa banyak kuota. Jadi, masing-masing angkatan itu beda-beda persepsi. Ya mungkin angkatannya Bang Irfan beranggapan bahwa ternyata yang banyak diterima itu anak S1. Nah, mungkin dari angkatan yang lain juga berbeda pengalamannya. Jadi, semua itu rahasia. Nggak pernah kita bisa tetapkan standarnya gitu kan. Di seleksinya tahunnya 2019 akan berbeda gitu kan. Pengalaman didapat oleh teman-teman di seleksi tahun 2021 tahun ini ya seperti itu. Jadi semua itu tabu, nggak pernah dikasih tahu gitu kan seberapa banyak kuota di setiap negara, seberapa banyak kuota S1, S2 atau S3. Nah semua itu menjadi rahasia. Jadi intinya sih ya udah kalau mau daftar YTB itu daftar aja, jangan mikirkan masalah kuota, jangan mikirkan masalah peluang keterimanya besar atau tidak. Intinya daftar aja. Kalau emang rezeki, insya Allah itu udah menjadi takdir kita bisa kuliah ke Turki. Karena tadi yang saya tekankan bahwa apa ya beasiswa ITB ini nggak pernah dirincikan mengenai kuota di setiap negara gitu kan. Indonesia tahun ini bakal dapat kuota berapa itu menjadi rahasianya panitia ITB, nggak pernah di share ke publik seperti itu. Bahkan kuota penerimaan S1, S2, S3-nya itu dirahasiakan, nggak pernah dikasih tahu mana yang lebih besar seperti itu. Intinya sih kalau menurut saya kalau teman-teman secara kualifikasi, secara kapasitas memenuhi syarat, insya Allah peluang ITB itu akan besar teman-teman dapatkan seperti itu. Intinya sih persyaratan yang dibutuhkan, yang diminta oleh panitia ITB teman-teman penuhi. Bahkan kalau teman-teman punya sertifikat kayak pernah menjuarai OSN atau lomba-lomba, baik itu tingkat daerah, tingkat provinsi atau tingkat nasional, atau pernah ikut event-event internasional, itu malah menjadi nilai plus di mata panitia YTB. Seperti itu, teman-teman. Itu untuk tambahannya ya. Oke, nah ini sebelum saya tutup, ada informasi tambahan buat teman-teman yang daftar beasiswa YTB. Oke, bentar, saya share dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di layarnya masing-masing. Jadi saat ini, Anadolu Academy sedang ada program khusus untuk teman-teman yang ingin persiapan beasiswa YTB. Nah, nama programnya itu adalah YTB Masterclass. Nah, program ini adalah program untuk kelas bimbingan secara online, di mana kita sudah menyediakan materi yang sangat lengkap, insya Allah, mulai dari A sampai Z, untuk persiapan mengikuti seleksi beasiswa YTB. Nah, dengan fasilitas tentunya bimbingannya akan dimentori oleh para awarded yang sudah berpengalaman dalam mengikuti seleksi beasiswa YTB. Nah, untuk teman-teman yang ingin join dalam program YTB Masterclass, teman-teman bisa manfaatkan promo spesial ini dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 30 Agustus. Di mana teman-teman yang daftar pada tanggal ini, teman-teman akan mendapatkan diskon 85%. Nah, seperti itu. Nah, kota ini sangat terbatas. Untuk teman-teman yang ingin daftar kelas bimbingan ini, teman-teman bisa join di link yang sudah saya share di websitenya masing-masing ya, atau di layar ini. Silakan teman-teman screenshot mungkin teman-teman yang ingin berminat. Jadi manfaatkan kesempatan promo ini, promo spesial ini. Jadi kalau teman-teman daftarnya sebelum lewat tanggal 30 Agustus, teman-teman akan mendapatkan diskon 85%. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan program ini, silahkan tanyakan dalam webinar kali ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan bisa saya bantu jawab. Seperti itu. Kak, saya... Silakan. Ini bimbingannya berapa bulan ya, Kak?
Kalau bimbingnya sendiri, bimbing itu akan kita laksanakan selama 7 hari berturut-turut. Ini untuk penyampaian materinya. Kalau untuk kelas bimbingannya, untuk konsultasi, itu selama 1 bulan. Nah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya terkait tentang program bimbingan YTB Masterclass. Maaf Kak, ingin bertanya. Silakan. Boleh tahu itu lewat via apa ya? Via Zoom, Kak. Insya Allah kita menggunakan via Zoom karena secara support Zoom ini lebih mudah digunakan. Oke, makasih. Jadi silakan teman-teman daftar, manfaatkan promo spesial ini sebelum lewat tanggal 30 Agustus. Teman-teman yang daftar sebelum lewat tanggal 30 Agustus, teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 85%. Nah, untuk lebih detailnya terkait tentang program YTB Masterclass ini, teman-teman bisa langsung aja klik atau kunjungi link yang ada di layar ini ya, anadoluacademy.id/YTB Masterclass. Nah, teman-teman bisa baca apa saja fasilitas yang akan teman-teman dapatkan, materi apa saja yang akan teman-teman dapatkan, dan keuntungan apa saja yang akan teman-teman dapatkan. Termasuklah penawaran-penawaran menarik lainnya dari program ini. Teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa telusuri di link yang ada di layar ini. Nah, kalau teman-teman yang berminat gitu kan mendaftar beasiswa YTB di Januari tahun depan, maka saya sarankan mulai dari sekarang persiapannya. Nah, maka dari itu YTB Masterclass ini kita hadirkan untuk teman-teman yang pengen serius untuk persiapan mendaftar beasiswa YTB di bulan Januari nanti. Seperti itu. Assalamualaikum, Kak. Oke, silakan. Mau tanya, ini untuk kelas ini maksudnya diajarin untuk apply juga ya, Kak? Iya, betul. Kita ajarin untuk apply beasiswanya juga. Jadi sebenarnya secara detailnya ada di website. Jadi apa-apa saja fasilitas yang teman-teman dapatkan, termasuk materinya cukup sangat lengkap ya. Ada 15 materi strategis, di mana materi ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman yang ingin persiapan beasiswa YTB. Nah, insya Allah teman-teman yang berdaftar kelas bimbingan ini, ya secara support materi, kita sudah menghadirkan materi yang sangat lengkap. Kalau masalah keterimanya kita tidak menjamin sebenarnya, tapi sebenarnya tergantung dari sejauh mana teman-teman berikhtiar berusaha menerapkan materi yang sudah kita sampaikan. Materi sangat lengkap sekali, jadi sangat mensupport lah teman-teman yang ingin persiapan beasiswa YTB secara matang mulai dari sekarang. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup. Izin mau bertanya, Kak. Ini kelasnya mulainya kapan, Kak? Kelasnya untuk saat ini akan dimulai di awal September. Di awal September? Ya, betul. Jadi, kalau teman-teman yang ingin daftar beasiswa YTB, ya teman-teman harus persiapannya mulai dari sekarang gitu kan. Supaya teman-teman butuh persiapan matang, teman-teman butuh banyak waktu untuk mempersiapkan segala macam hal lah. Intinya bukan cuma berkas yang teman-teman harus lengkapi, ada banyak persyaratan yang harus teman-teman mulai cicil dari sekarang. Nah, termasuklah materi ini akan mengupas secara mendalam terkait tentang persiapan apa saja yang akan teman-teman harus hadapi, harus persiapkan untuk mendaftar beasiswa YTB. Kalau untuk jam belajarnya, Kak, mulai dari jam berapa? Nah, untuk jamnya belum kita sepakati ya. Karena kan kalau kemungkinan besar antara sore atau malam, seperti itu. Durasinya sehari sendiri berapa lama, Kak? Nah, mungkin itu akan disampaikan di ini ya, di grup peserta ya. Oh ya, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Silakan. Di sini kan beasiswa YTB itu 100% ya, Kak ya? Iya, betul. Terus kita tuh selama misalkan ngejalaninnya gitu, Kak, kita itu harus nilainya tuh harus terus naik. Apa kalau kita turun tuh beasiswanya dicabut atau gimana gitu, Kak?
Terima kasih, Kak. Kalau beasiswa YTB itu, dia sistemnya ada standar nilainya. Kalau nggak salah, minimal 2 ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah nilainya minimal 2, IPK-nya 2 ya, minimal IPK-nya 2. Nah, dia ada model itu, ada mode apa ya? Ada keringanan. Jadi dikasih kesempatan 1 semester untuk memperbaiki nilainya. Kalau tidak, maka beasiswanya kemungkinan besar akan dicabut. Seperti itu. Nah, kalau IPK 2 itu yang menurut saya standarnya kecil. Apalagi kalau untuk jurusan sosial, IPK 2 itu mungkin lebih mudah mendapatkannya. Nah, mungkin tantangannya itu ketika teman-teman yang mengambil jurusan kesehatan atau teknik. Nah, itu mungkin harus butuh perjuangan lebih ya, mendapatkan IPK 2. Seperti itu, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, jika tidak ada kita tutup ya webinar kita pada pertemuan sore hari ini. Izin ya, Kak. Oke, silakan sebelum kita tutup teman-teman buka dulu layar videonya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan dibuka dulu layar videonya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk sebagai syarat penerbitan sertifikat. Oke, saya kasih waktu kesempatannya selama kurang lebih dari 1 menit. Oke, silakan teman-teman. Oke, bagi yang sudah melakukan screenshot di layar Zoom-nya, silakan teman-teman nanti lampirkan di formulir konfirmasi kehadiran peserta ya, di mana formulirnya akan kita share di grup WA pesertanya masing-masing setelah webinar ini kita tutup. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya kita minta kepada Bang Irfan ya untuk mengisi apa ya, closing statement-nya ya sebelum kita tutup webinar kita. Saya persilakan kepada Bang Irfan untuk memberikan closing statement-nya terkait tentang webinar kita hari ini. Iya Mas, terima kasih. Closing statement-nya nggak usah panjang-panjang lah. Teman-teman persiapkan dengan matang untuk daftar YTB-nya, kemudian tetapkan niatnya dengan baik juga, banyak gali informasi dari berbagai sumber. Salah satunya mungkin dari Anda dulu Academy. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kemut, Mas. Terima kasih atas closing statement-nya yang sudah disampaikan oleh Bang Irfan. Jadi, teman-teman jangan lupa di screenshot layar Zoom-nya sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat, di mana nanti hasil screenshot-nya akan teman-teman lampirkan di link konfirmasi kehadiran yang akan kami kirimkan setelah sesi webinar ini berakhir di grup WA peserta masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk mendaftar program kelas bimbingan YTB Masterclass, silakan teman-teman manfaatkan promo spesial ini, di mana teman-teman yang daftar sebelum 30 Agustus, teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 85%. Untuk link pendaftarannya mungkin nanti akan kita share juga di grup WA peserta webinar. Mungkin saya selaku moderator pada kesempatan webinar kali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas materi yang disampaikan oleh Bang Irfan, termasuk kepada seluruh peserta yang sangat antusias mengikuti webinar kita pada hari ini. Tunggu webinar kami selanjutnya yang akan membedah berbagai macam hal berkaitan dengan studi atau kuliah ke Turki. Nah, kita tutup pertemuan webinar kita menghafazkan hamdalah. Sampai ketemu di acara webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Untuk recording apa bakal dibagiin Kak? Untuk rekaman webinarnya akan kita share. Paling lambat mungkin 2 atau 3 hari akan kita berikan di rekaman webinar kita hari ini. Baik Kak. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Syukur Edri. Semuanya saya izin lah ya. Ya Kak, kasih ilmunya.